Perkenalkan, nama saya Hafidoh Tri Agustin, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal. Bersama saya, mari kita belajar statistika. Statistika kali ini berada di kelas 8, khususnya pada semester genap. Untuk lebih mengetahui tentang statistika, maka perhatikan dan simak video kita ke materi, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita tuju. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya, kompetensi inti yang akan kita tuju. Kompetensi inti yang pertama, KI1, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI2, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau memasuki materi statistika. Untuk itu, apa sih statistika itu? Apakah kalian tahu apa sih mengenai statistika yang akan kita pelajari kali ini? Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, serta penyimpulan sebuah data. Setelah kita ketahui apa itu statistika, lalu apa saja sih yang ada di statistika? Maka dari itu, pada statistika yang pertama penyajian data, pokok bahasan yang kedua pemusatan data yang mengenai min, median, dan modus. Pokok bahasan yang ketiga ukuran penyebaran data, yakni mengenai jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan pokok bahasan yang pertama yakni penyajian data, yaitu yang pertama penyajian tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Penyajian data yang pertama yakni penyajian tabel. Tabel yaitu penyajian data dalam bentuk kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam. Untuk lebih memahami penyajian tabel, maka dari itu kita bisa memperhatikan contoh berikut untuk bisa lebih paham mengenai penyajian tabel. Seperti contoh berikut. Disajikan sebuah pengukuran berat badan siswa di kelas 8 yang datanya seperti di tampilan. Dari data di atas, sajikanlah dalam bentuk tabel. Untuk menyelesaikan contoh soal atau contoh permasalahan dari penyajian tabel, maka langkah awal yang kita lakukan yakni mengurutkan data berat badan dari yang terkecil hingga yang terbesar terlebih dahulu. Diperoleh datanya yaitu 40 kg, 41 kg, 42 kg, 43 kg, dan 44 kg. Setelah kita ketahui data yang terurut atau berat badan yang sudah diurutkan, maka kita dapat menghitung frekuensi atau banyaknya data dari sebuah data yang ada. Untuk 40 kg mempunyai frekuensi 6, 41 kg frekuensinya 12, 42 kg 15, 43 kg 18, 44 kg ada 9. Sehingga jumlah atau total dari data tersebut adalah berjumlah 60. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang yaitu grafik yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai data yang bersangkutan. Jadi dalam proses pembuatan diagram batang, langkah awalnya kita harus menentukan penyajian tabel terlebih dahulu untuk mengetahui berapa besar frekuensi atau berapa banyaknya
dari setiap data yang ada. Yang ketiga, diagram lingkaran, yakni grafik atau bagan berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan proporsi data. Biasanya dinyatakan dalam persen atau derajat. Dalam diagram lingkaran, kita ketahui bahwa terdapat dua jenis penyelesaian, yakni penyelesaian diagram lingkaran dengan derajat dan penyelesaian persen. Dari kedua jenis tersebut tentunya dengan menggunakan perhitungan. Untuk perhitungan derajat yakni F per N dikali 360 derajat. Untuk F adalah frekuensi dari sebuah data yang kita cari dan N adalah banyaknya data. Untuk persen yakni F per N dikali 100%. Seperti tadi bahwa F adalah frekuensi yang akan kita cari, data yang akan kita cari, N adalah banyaknya data, dan 100% adalah dalam bentuk persen. Untuk lebih paham mengenai langkah demi langkah dari proses penyelesaian diagram lingkaran, maka perhatikan contoh berikut, yakni disajikan sebuah hasil pengukuran berat badan siswa di kelas 8 yang datanya tertera pada tampilan. Dari data tersebut, sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Pada proses penyelesaian, kita ketahui bahwa penyelesaian diagram lingkaran terdapat dua jenis, yakni jenis derajat dan persen. Pada kali ini, kita akan membahas dalam bentuk derajat. Dengan proses perhitungan, yakni F per N dikali 360 derajat. Sebelum kita memasukkan data ke dalam rumus perhitungan, maka kita harus mengetahui frekuensi dari setiap data yang ada. Dari penyajian tabel yang awal bahwa kita dapatkan untuk berat badan 40 kg mempunyai frekuensi sebesar 6, sehingga bisa kita katakan atau bisa kita hitung dengan rumus perhitungan menjadi 6 per 60 dikali 360 derajat dan menghasilkan 36. Berat 41 kg, frekuensinya 12, dan N-nya ada 60 sehingga menghasilkan 72 derajat. Berat 42 kg dengan frekuensi 15 sehingga menghasilkan 90 derajat. Berat 43 kg dengan frekuensi 18 menghasilkan 108 derajat, dan berat 44 kg dengan frekuensi 9 menghasilkan besar 54 derajat, sehingga dapat ditampilkan diagram lingkaran seperti tampilan penyelesaian contoh yang ada. Pokok bahasan yang kedua yaitu pemusatan data. Pemusatan data, kita akan membahas tentang min, median, dan modus. Yang pertama, min. Min atau yang bisa kita sering sebut rata-rata adalah rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Berikut rumus dari min. Yang pertama, X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Untuk sigma XI merupakan jumlah dari banyaknya data, dan N sendiri merupakan banyaknya data. Dan yang kedua, X bar sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Untuk sigma FI XI adalah jumlah dari perkalian frekuensi dengan data dibagi dengan jumlah frekuensi dari sebuah data. Untuk lebih paham mengenai rumus dari min, maka perhatikan contoh berikut. Diberikan data sebagai berikut: 6, 6, 7, 8, 9, 10. Tentukan nilai rata-rata di atas. Untuk penyelesaian ini, maka kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Untuk sigma XI sendiri yaitu penjumlahan dari data yang pertama hingga data yang terakhir atau data yang ke N, yaitu adalah 6 ditambah 6 ditambah 7
ditambah 8, ditambah 9, ditambah 10, dan dibagi 6, karena banyaknya data dari data yang tersaji adalah 6. Sehingga memperoleh 46 dibagi dengan 6 dan menghasilkan 7,67. Jadi, rata-rata dari data yang diberikan adalah 7,67. Contoh yang kedua, perhatikan tabel distribusi frekuensi data tunggal berikut ini. Nilai 5 berfrekuensi 2, 6 berfrekuensi 5, 7 berfrekuensi 11, 8 berfrekuensi 8, dan 9 berfrekuensi 4. Tentukan rata-ratanya. Pada penyelesaian kali ini, bisa menggunakan rumus X bar sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi, yakni penjumlahan dari perkalian frekuensi dikali data dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka dari itu dapat kita sajikan X bar adalah 5 dikali 2, atau X-nya ada 5, F-nya adalah 2, ditambah dengan 6 dikali 5, ditambah 7 dikali 11, ditambah 8 dikali 8, dan 9 dikali 4, dibagi dengan jumlah frekuensi. Sehingga menghasilkan 217 dibagi 30. Dan menghasilkan rata-ratanya adalah 7,23. Pemusatan data yang kedua yakni median. Median atau istilahnya adalah ME adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi sebelum kita menghitung sebuah median, maka kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar sehingga dapat mencari nilai tengah atau mediannya. Untuk rumus median, terdapat dua kriteria. Yang pertama, untuk data ganjil atau data yang berjumlah ganjil, maka rumus mediannya adalah Xn ditambah 1 dibagi 2. Dan untuk data yang berjumlah genap, maka rumus mediannya adalah Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambahkan 1 dibagi dengan 2. Sebelum ke contoh soal, harus diingat bahwa pada penyelesaian median, data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Contoh yang pertama, tentukan median dari 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6. Pada proses penyelesaian, sebelum kita masuk ke rumus, maka kita harus urutkan terlebih dahulu data yang ada dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah sudah terurut, maka kita bisa lihat bahwa banyaknya data yang ada adalah 13, sehingga data ini termasuk data yang ganjil. Sehingga bisa kita rumuskan dengan rumus median data ganjil adalah Xn ditambah 1 dibagi 2. Dengan N-nya adalah 13, maka X13 tambah 1 dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan X14 dibagi 2. Sehingga ME sama dengan X7. Maksudnya adalah kita harus mencari data ke-7 dari suatu data yang sudah terurut, dan menghasilkan bahwa data ke-7-nya adalah 7. Sehingga median dari data yang ada adalah 7. Pada contoh yang kedua, kita akan membahas mengenai pencarian median dengan data genap. Pada soal, diketahui bahwa sebuah data adalah 9, 4, 2, 1, 6, 2, 3, 8. Sebelum kita mengarah ke dalam penyelesaian soal median, maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu data dari terkecil hingga yang terbesar, sehingga diperoleh data terurutnya adalah 1, 2, 2, 3, 4, 6, 8, 9.
Untuk itu, kita ketahui bahwa banyaknya data adalah berjumlah 8, sehingga bisa dikatakan data ini adalah data genap. Dan kita ketahui bahwa rumus median untuk data genap adalah setengah dikali xn per 2 ditambah xn per 2 dengan 2 sehingga menghasilkan 4. Maka bisa dikatakan bahwa rumus mediannya adalah setengah dikali x4 ditambah x4 ditambah 1. Untuk itu, maka setengah dikali x4 ditambah x5. Nah, untuk x4 ini adalah data urutan keempat pada data terurut. Nah, data keempatnya itu adalah 3 dan data kelimanya adalah 4. Oleh karena itu bisa dirumuskan menjadi setengah dikali 3 ditambah 4, yaitu setengah dikali 12 sehingga menghasilkan 6. Maka medianya adalah 6. Pemusatan data yang ketiga yaitu modus. Modus atau yang sering kita sebut istilahnya adalah MO adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Pokok bahasan yang ketiga yaitu penyebaran data. Dalam penyebaran data ini, kita akan membahas mengenai yang pertama jangkauan, yang kedua kuartil, yang ketiga jangkauan interkuartil, dan yang keempat simpangan kuartil. Yang pertama, jangkauan. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dari data yang ada. Rumus jangkauan yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Penyebaran data yang kedua yakni kuartil. Kuartil merupakan ukuran yang membagi data yang sudah diurutkan dan menjadi 4 bagian yang sama. Berikut rumus dari kuartil. Dengan rumus kuartil ini kita bisa mengetahui letak dari kuartil, yaitu QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 4. Dengan I merupakan urutan kuartil yang akan kita cari, dan N merupakan banyaknya data yang ada. Dan perlu diingat bahwa sebelum kita mencari letak key atau letak kuartil, harus kita mengurutkan data terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Ketiga, jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Rumus jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Dengan Q3 merupakan kuartil atas dan Q1 merupakan kuartil bawah. Dan untuk lebih memahami rumus kuartil yang ada, maka perhatikan contoh berikut. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Maka carilah nilai Q1, Q2, dan Q3. Sebelum kita menyelesaikan dengan rumus, maka langkah pertamanya adalah kita harus mengurutkan data yang ada dari yang terkecil hingga terbesar, sehingga diperoleh 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah selanjutnya setelah kita mengurutkan bisa mencari Q1, Q2, dan Q3 dengan menggunakan rumus kuartil. Yang kita ketahui bahwa rumus kuartil adalah QI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi dengan 4. Berhubung kita akan mencari letak Q1 sehingga I berubah menjadi 1, sehingga 1 dikali N plus 1 dibagi dengan 4. Berhubung N-nya adalah 7 atau banyaknya data adalah 7, sehingga 1 dikali 7 ditambah 1 dibagi dengan 4. Sehingga menghasilkan 8 dibagi 4, yaitu QI atau letak QI-nya adalah 2.
Sehingga berhubung letak Ki-nya berada di posisi 2, maka urutan yang keduanya adalah data 4 atau posisi data yang kedua adalah 4. Untuk Ki2 menggunakan rumus 2 dikali N plus 1 dibagi dengan 4. Sehingga 2 dikali 7 tambah 1 dibagi 4. Sehingga menghasilkan Ki2-nya terletak pada posisi 4. Dan posisi keempat pada datanya adalah 5. Untuk Ki3, yaitu 3 dikali N plus 1 dibagi dengan 4. Atau 3 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4. Sehingga menghasilkan letaknya berada di posisi 6. Nah, untuk di posisi 6 itu adalah angka 7, sehingga Q1, Q2, Q3 nilainya adalah 4, 5, dan 7. Penyebaran data selanjutnya yakni simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil, yakni setengah dari selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Rumus simpangan kuartil yakni setengah dikali Q3 dikurangi dengan Q1. Dengan Q3 adalah data yang terbesar atau kuartil atas dan Q1 merupakan kuartil bawah. Sekian dari video edukasi kali ini. Semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.